Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Pengawasan Mutu Keamanan Pangan dengan anggota saya Sanjabilatul Mufidah, saya Ois Novita Ratnasari, saya Indana Eka Putri, dan saya Nikmatul Rizkia. akan menjelaskan tentang praktikum analisis boraks pada makanan. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu belum boraks itu apa? Kalau belum tahu, kita akan jelaskan ya. Boraks adalah kristal putih yang dapat larut dalam air dingin, membentuk natrium hidroksida dan asam borat. Baik borak maupun asam borat memiliki sifat aseptik dan bisa digunakan oleh industri farmasi sebagai ramuan obat, misalnya dalam salep, bedak, larutan kompres, obat oles mulut, dan obat pencuci mata. Di dalam makanan borak memiliki sifat dapat mengembangkan, memberi efek kenyal, serta membunuh mikroba, tetapi borak seringkali disalahgunakan oleh produsen untuk dijadikan zat tambahan makanan pada bakso, tahu, mie, bihun, kerupuk, maupun lontong. Menurut US National Institute of Health, boraks dinyatakan dapat mengganggu kesehatan jika boraks mengkontaminasi dalam jumlah besar. Efek jangka panjang dari penggunaan boraks dapat menyebabkan merah pada kulit, gagal ginjal, iritasi pada mata, iritasi pada saluran respirasi, mengganggu kesuburan kandungan dan janin. Dosis yang dapat menyebabkan kematian atau biasa disebut dengan dosis letal pada orang dewasa adalah sebanyak 10-25 gram, sedangkan pada anak-anak adalah sebanyak 5-6 gram. Oleh karena itu, penggunaan boraks dilarang oleh Badan PPOM. Dan juga boraks menurut SK Menteri Kesehatan nomor 472/per/5/1996 tentang penggunaan bahan beracun berbahaya bagi kesehatan, sehingga penambahan boraks pada bahan pangan dilarang, dan larangan penggunaan boraks sebagai bahan tambahan pangan diperjelas dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 033-Menkes/per/4/2012 tentang bahan tambahan pangan. PTP hanya boleh digunakan tidak melebihi batas maksimum penggunaan dalam kategori pangan. Teman-teman, pada video ini kami akan membahas tentang uji analis boraks menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan kertas saring berwarna atau test kit. Nah, tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya kandungan boraks pada sampel makanan. Adapun prinsipnya yaitu pembentukan senyawa rososianin berwarna merah dari boron dengan kurkumin. Alat-alat yang digunakan antara lain ada tabung reaksi, rak tabung reaksi, gelas ukur, gelas beker, dan spatula. Adapun bahan yang digunakan yaitu sosis, cilok, gendar, bakso, bakso sayur, dan test kit boraks yang terdiri dari pereaksi 1 berisi cairan pereaksi 1 boraks, pereaksi 2 berisi potongan kertas pereaksi 2 boraks. Kemudian langkah-langkah analisis borak yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persiapkan sampel. Potong bahan sampel yang akan digunakan menjadi bagian-bagian kecil dan dimasukkan ke dalam gelas beker. Kemudian,
Ambil sebagian bahan pada gelas beker secukupnya dan masukkan ke dalam tabung reaksi menggunakan spatula. Setelah semua sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi, tuang dan ukur 3 ml air ke dalam gelas ukur. Kemudian, masukkan 3 ml air ke dalam masing-masing tabung reaksi yang berisi sampel, lakukan hingga selesai. Selanjutnya, berikan pereaksi 1 boraks sebanyak 20 tetes. Setelah dimasukkan pereaksi 1 borak, kemudian kocok-kocok perlahan selama 1 menit. Lalu, celupkan pereaksi 2 boraks berbentuk kertas ke dalam tabung sampel. Kemudian, dicelupkan ke dalam sampel, lalu letakkan di tempat yang datar. Setelah semua sampel selesai, kemudian angin-anginkan selama 10 menit. Jika kertas pereaksi 2 berubah menjadi kemerahan atau merah, maka sampel makanan mengandung positif boraks. Dari hasil praktikum tersebut, terdapat sampel positif, yaitu ada gendar dan cilok. Untuk gendar sendiri kandungannya ada 1,25 ppm, dan untuk cilok kandungannya lebih dari 1,25 ppm karena warna masih terpaut jauh. Berdasarkan hasil praktikum analisis boraks pada kelima sampel dengan menggunakan test kit menunjukkan bahwa 2 dari 5 sampel mengandung boraks. Sampel gendar dan cilok merupakan sampel dengan hasil yang positif karena kedua kertas pereaksi 2 boraks. Perubahan warna menjadi kemerahan walaupun intensitas warna tidak terlalu pekat. Pada sampel gendar, warna kemerahan lebih kuat daripada sampel cilok. Untuk gendar positif mengandung boraks 1,25 ppm, sedangkan untuk cilok kandungannya lebih dari 1,25 ppm karena warna masih terpaut jauh. Nah, terdapat penelitian menurut jurnal dengan judul Identifikasi Boraks pada Mie Basah yang beredar di supermarket dan pasar tradisional di Kota Bitung. Pada penelitian ini, salah satunya menggunakan metode easy test boraks atau yang biasa disebut dengan test kit boraks. Sampel yang digunakan adalah 10 sampel mie basah yang diperoleh dari supermarket dan pasar tradisional di Kota Bitung, di mana masing-masing sampel diuji sebanyak 3 kali pengulangan. Adapun prosedur kerjanya yaitu masukkan sampel mie basah secukupnya dalam volume 50 ml air panas. Lalu, cacah dan hancurkan sampel dengan spatula sampai larut seluruhnya. Kemudian, siapkan tabung reaksi, masukkan 1 hingga 3 ml sampel, serta tambahkan 5 tetes reagen boraks. Aduk hingga merata. Lalu, siapkan 1 lembar paper boraks dan teteskan pada ujung paper sebanyak 2 tetes. Amati perubahan warnanya. Jika terbentuk bercak merah atau terjadi perubahan warna dari kuning menjadi merah sampai merah tua, hal tersebut menunjukkan bahwa sampel tersebut mengandung positif boraks. Dari hasil identifikasi kandungan boraks pada 10 sampel mie basah dengan menggunakan metode easy test boraks tersebut menunjukkan bahwa dari 10 sampel negatif kandungan boraks. Artinya, tidak ada kandungan boraks pada semua sampel. Dari hasil mie basah yang tidak memiliki kandungan boraks, kemungkinan penjual atau produsen sudah mengetahui bahaya boraks dan takut menanggung akibat yang akan terjadi pada masyarakat. Selain itu, mie basah yang dijual juga cepat habis sehingga tidak perlu ditambahkan boraks di dalamnya. Menurut informasi yang diperoleh dari penjual mie basah di pasar tradisional, ada beberapa penjual yang memperoleh mie dari pabrik atau industri yang sama, tetapi ada pula penjual mie yang memperoleh sendiri. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa semua sampel mie basah yang dijual di supermarket dan pasar tradisional di Kota Bitung sudah memenuhi standar untuk dikonsumsi atau layak dikonsumsi.
dan aman serta tidak membahayakan kesehatan masyarakat karena semua sampel negatif atau tidak mengandung boraks. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33/per/4/2012 tentang larangan penggunaan bahan pengawet berbahaya boraks pada makanan. Berdasarkan referensi yang kita gunakan, yaitu ada Jurnal Penelitian Saintex tahun 2013 tentang tester kit untuk uji boraks dalam makanan. Dan selanjutnya ada Jurnal Biopharmaceutical Tropis pada tahun 2019 tentang identifikasi boraks pada mie basah yang beredar di supermarket dan pasar tradisional di Kota Bitung. Sekian video dari kami tentang analisis boraks. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye. Bye-bye.